Jangan di-skip ya, saksikan terus video ini sampai akhir, supaya kamu tidak gagal paham. Alkitab banyak berbicara mengenai akhir zaman. Hampir setiap kitab dalam Alkitab mengandung nubuat akhir zaman. Kenyataannya masih banyak anak Tuhan yang masih buta, tentang peristiwa apakah yang terjadi di waktu akhir. Oleh sebab itu, pada video kali ini secara singkat kita akan memaparkan peristiwa-peristiwa apakah yang akan terjadi pada akhir zaman. Satu, pengangkatan gereja. Peristiwa ini menjadi hal yang penting sekali bagi setiap orang percaya. Karena setiap orang yang tidak terangkat akan tertinggal di bumi, dan akan masuk ke dalam masa kesengsaraan besar dan hampir-hampir tidak akan selamat. Sebab bumi telah berada di bawah kendali iblis dan antikris, nantinya akan memerintah dan menyengsarakan orang-orang yang tertinggal. Yesus berkata akan ada siksaan dahsyat, yang tidak pernah ada sejak penciptaan dimulai. Kemunculan Sang Antikristus. Setelah gereja telah disingkirkan, 2 Tesalonika 2 ayat 7-8, Alkitab menyatakan, akan tampil seseorang yang diberi kuasa oleh setan, dan dia akan merebut kekuasaan dan mengendalikan dunia. Bermodalkan janji akan membawa perdamaian ke atas muka bumi. Ia akan dibantu oleh seseorang yang lain, yang disebut sebagai nabi palsu, yang akan mengepalai suatu agama yang mewajibkan penyembahan Sang Antikristus. Wahyu 19 ayat 20. Si Antikristus, si binatang, akan berkuasa dan menandatangani fakta perdamaian, perjanjian, dengan bangsa Israel untuk masa 7 tahun, Daniel 9 ayat 27. Masa 7 tahun ini dikenal sebagai masa siksaan atau tribulasi. Dalam masa tribulasi ini akan terjadi peperangan, kelaparan, wabah dan berbagai bencana alam yang begitu hebat dan akan terus memuncak sampai pada akhir tahun ke-7. Masa tribulasi akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 3,5 tahun pertama, dan 3,5 tahun kedua. Masa tribulasi inilah yang akan menjadi masa penggenapan awal kitab Wahyu berkaitan dengan materai, sangkakala dan cawan murka Tuhan, termaksud keempat penunggang kuda. Pertempuran Gog dan Magog. Pada awal masa kesengsaraan, suatu kumpulan pasukan yang besar dari utara, dengan sekutunya dari beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika, menyerang Israel dan dikalahkan secara ajaib oleh intervensi Tuhan. Yehezkiel pasal 38-39. Beberapa penafsir Alkitab menempatkan peristiwa ini sebelum mulainya masa kesengsaraan. 5. Munculnya si pembinasa keji. Pada mulanya, Sang Antikristus muncul sebagai juru damai bagi Israel. Tapi, pada masa pertengahan masa penyiksaan besar, mulailah dia memunculkan wajah aslinya. Pada masa inilah penganiayaan hebat akan terjadi dan akan menimpa seluruh umat Israel, dan banyak dari bangsa ini akan melarikan diri dan akan mulai mencari dan berseru kepada nama Yesus. Bukan hanya Israel saja, tetapi pada saat itu kuasa si pembinasa keji itu sudah mendunia, dan siapa yang percaya akan nama Yesus, akan menerima penganiayaan yang hebat, seperti belum pernah terjadi sejak bumi ini ada, dan tidak akan ada lagi sesudahnya. Pertempuran Harmagedon, kekalahan Antikris, dan dibelenggunya iblis di jurang maut. Pada akhir masa kesengsaraan, Yesus akan kembali ke dunia bersama bala tentara surgawi. Markus 14 ayat 62. Ia akan menyelamatkan Yerusalem dari pembantaian dan menaklukkan pasukan bangsa-bangsa yang sedang berperang di bawah pimpinan Sang Antikristus. Wahyu 19 ayat 11-21. Sang Antikristus serta nabi palsu akan ditangkap dan dilempar ke dalam lautan api. Wahyu 19 ayat 20. Setan akan ditangkap dan ditahan di jurang maut selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1-3. Dengan diikat dan dibuangnya setan ke jurang maut, maka berakhirlah kekuasaan setan dan antikris, dan bumi sekarang mutlak ada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus dan dimulailah era kerajaan 1000 tahun di bumi. Kerajaan 1000 tahun. Heaven on earth. Inilah kata yang tepat bila kerajaan surga terimplementasi secara 100% di muka bumi.
Pada saat ini Yesus sendiri akan memimpin dunia, dan Yerusalem akan menjadi ibu kotanya. Kerajaan berkurun waktu, 1000 tahun ini, akan ditandai oleh perdamaian dan kemakmuran di bumi. Seluruh umat kudus Tuhan dari segala zaman akan kembali hidup, dan akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus di masa ini. Peperangan terakhir. Pada akhir 1000 tahun, setan akan dilepaskan dari jurang tahanannya untuk waktu singkat. Ia akan kembali menipu bangsa-bangsa, dan akan terjadi pemberontakan singkat yang gagal melawan Tuhan. Setan akan dilempar ke lautan api untuk selamanya. Dan ini akan menjadi akhir dari riwayat setan dan malaikat-malaikatnya untuk selama-lamanya. Penghakiman Tahta Putih. Semua orang di neraka akan dihadirkan dan semua orang fasik dari semua zaman akan dibangkitkan dan diperhadapkan dengan Tuhan dalam penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 11-15. Keputusan akan dibacakan, dan seluruh umat manusia yang berdosa akan dilempar ke lautan api. Langit dan bumi baru. Tuhan menciptakan langit dan bumi baru. Pada waktu itu, Yesus akan menghapus semua air mata dan tidak akan ada lagi kesakitan, kematian, atau kesedihan. Yerusalem baru akan turun dari surga, dan semua anak-anak Tuhan akan menikmati kekekalan bersamanya. Itulah kronologis dan skenario Tuhan dalam firman-Nya mengenai akhir zaman. Waktunya sudah semakin singkat. Di manakah posisi kamu sekarang? Memang kejadian ini belum terjadi saat ini. Tetapi ketahuilah sekarang ini penggenapannya sedang terjadi. Dan Tuhan Yesus berkata, "Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku akan datang menjemput mempelaiku dan mereka yang bersungguh-sungguh menantikan aku." Jika kamu diberkati, jangan lupa untuk share video ini ya, agar banyak umat Tuhan yang sadar dan bertobat. God bless you.